Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel ini bersama saya Imade Adiasa. Ini adalah video part 2 perjalananku menuju Indonesia bagian timur chapter 1. Di video sebelumnya aku mulai perjalananku dari Malang hingga ke Surabaya Tanjung Perak. Untuk video KM Sinabung lepas dari Surabaya, teman-teman bisa tonton video sebelumnya dengan klik di pojok kanan atas. Sekarang kita akan melanjutkan part 2 yang nanti aku akan review kamar kelas 1A yang nanti akan menemaniku selama 5-6 hari ke depan. Langsung saja simak video ini ya. Sui. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini tanggal 22 Juli 2022. Pagi ini aku mau menuju ke musola teman-teman. Sekarang mau melaksanakan sholat subuh di musola Al Ridho di KM Sinabung, tepatnya di dek 7 bagian belakang. Yuk kita sekarang menuju ke musolanya. Teman-teman, sekarang ini hampir jam 5. Jadi sekarang setelah sholat subuh kita menikmati sunrise di atasnya Pulau Madura sepertinya. Jadi ini kapalnya kena goncangan angin ya, karena anginnya lumayan kenceng. Jadi ya agak goyang-goyang gitu. Jadi sambil kita nunggu sunset, kita menikmati suasana yang ada di dek 8 ini. Mantap. Dan ini sunsetnya sudah mulai kelihatan teman-teman. Dan untuk kecepatannya sih ini di angka 28 km per jam. Ini dibilang cukup kenceng ya. Ombaknya juga lumayan kenceng, jadi agak goyang-goyang gitu. Oh ya, nanti itu sekitar jam 11 jam 12 nanti ada sholat Jumat. Nanti gimana situasinya, lalu bagaimana Jumatannya seperti apa, nanti kita lihat ya seperti apa. Saya juga pertama kali Jumatan di atas kapal seperti itu. Oke, kita nunggu sunsetnya keluar dan menikmati udara segar di pagi hari ini. Oke teman-teman, setelah ini kita mau kembali ke kamar, beres-beres. Setelah itu kita akan review seperti apa kamar di kelas 1 di KM Sinabung ini. Mungkin teman-teman penasaran kan seperti apa kamarnya dan apa fasilitas yang didapat di kelas 1A KM Sinabung ini. Oke.
Seperti ketika kostum karnival ini yang mempunyai unsur Indonesianya dari bentuknya. Meski keren gini fans, tapi ini berat loh. Penumpang kelas 1 dan kelas 2, kepada penumpang kelas 1 dan kelas 2 bawa hidangan makan bagi Anda telah kami siapkan. Kami persilakan Anda memasuki ruangan makan dengan berpakaian rapi dan sopan, serta bawalah tiket Anda masing-masing. Untuk lebih jelasnya diberitahukan kepada penumpang kelas 1 dan kelas 2 bahwa makan pagi Anda telah kami siapkan. Kami persilakan Anda memasuki ruangan makan dengan berpakaian rapi dan sopan, serta bawalah tiket Anda masing-masing. Oke teman-teman, ini tadi ada pemberitahuan bahwa untuk servis makan kelas 1A sudah ready. Oke, kita langsung menuju ke deck 6 bagian belakang. Jadi tepatnya di kelas 1B seperti itu. Kunci ini lupa, kita makan dulu. Jangan lupa kuncinya dibawa ya, sama tiket. Sekarang kita menuju ke restoran ya, itu berada di deck 6 bagian belakang, sedangkan kamar kita itu ada di deck 6 bagian depan. Jadi kita dari depan ke belakang itu melewati beberapa kamar dan langsung ketemu restoran. Bayar ya? Apa gorengnya? Oke teman-teman, ini adalah servis makan pagi di hari kedua, hari Jumat. Di sini ada nasi putih, bihun, sama telur rebus dikasih bumbu ya. Ini bumbu biasa, kerupuk, sama pagi ini minumnya dapat Klevo. Ini susu rasa stroberi, lalu ada air mineral 220 ml, kemasan gelasannya seperti itu. Oke, cukup sederhana, tapi yang penting kita isi perut terlebih dahulu. Oke, kita makan dulu. Selamat makan. Setelah sarapan, kita kembali ke kamar untuk beres-beres, sekaligus kita akan mereview kamar di kelas 1A milik KM Sinabung ini. Ini adalah kunci kita, nomornya 6012A. Jadi ini kunci ada jaminannya sebesar 50.000 atau deposit kunci. Yuk kita masuk ke dalam kamar kita. Nah, ini kamar kita 6012 kelas 1A. Yuk kita masuk. Ayo masuk. Nah, di dalam ini kita tutup aja pintunya. Kita tutup dulu. Nah, setelah itu kita nyalakan lampu dua saklar ini. Nah, seperti ini. Oke, setelah masuk di sini ada lemari. Jadi ada lemari A sama lemari B. Ini khususnya untuk penumpang A sama penumpang B. Untuk lemarinya seperti ini ya teman-teman. Bisa nempelin baju, sendal, dan lain-lainnya. Oke, ini aku mau review kamar mandinya seperti apa. Kita nyalakan lampu dulu. Nah, seperti ini toiletnya. Jadi di sini kita langsung berhadapan dengan kaca atau kaca wastafel ini. Ini ada wastafel, lalu ada kloset. Seperti ini klosetnya, standar. Ini kloset duduk ya. Lalu di sini ada air shower gini. Nah, tapi air showernya itu gini teman-teman. Jadi ini yang mengarahkan kita ke sini. Juga nggak ada kepalanya gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting air panas sama air dinginnya ini berfungsi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau air hangat itu bisa disetel dua-dua gitu. Misalkan setengah-setengah, yang dingin setengah, yang panas setengah gitu. Di wastafel juga ada pengaturan air panasnya juga,
juga bisa. Ini berfungsi sangat baik seperti itu. Cuman di sini untuk peralatan-peralatan yang udah rusak oleh ABK, jadi biar nggak hilang-hilang kemana-mana gitu. Terus di sini ini ada water closet ya. Ini yang untuk ngeflush toilet gitu. Nah, untuk flushnya di sini. Itu aja sih yang ada di toilet kelas 1A itu. Lalu kita ke belakang lagi. Ini ada kaca. Jadi teman-teman yang mau ngaca atau mau berdandan juga bisa di sini. Di seberangnya kaca ada meja kerja. Meja kerja ini kita bisa buat laptopan, lalu buat minuman, lalu atau memikirkan sesuatu konspirasi juga bisa. Di atasnya ada TV. Ini TV-nya cuman minusnya nggak ada remote teman-teman. Tapi berhubung alhamdulillah HP ku Xiaomi jadi bisa nyetel TV ini menggunakan HP gitu. TV ini adalah salah satu elektronik yang hiburan ya, karena di tengah laut itu juga nggak ada sinyal, juga nggak bisa update status atau gimana. Kalau TV ini nggak 100% bisa atau ada ya di laut, karena kadang-kadang ada sinyalnya atau kadang-kadang hilang gitu. Soalnya ini pakai parabola gitu. Dan di atas lemari ini juga ada pelampung. Ini untuk keselamatan kita selama di perjalanan. Ya mudah-mudahan selama ini kita nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Hanya ada 2. Soalnya di kamar ini cuma 2 orang gitu. Lalu di sini di belakang sini stop kontak hanya ada 2. Stop kontak model gini, model Indonesia gini. Ini ada 2 buah. Ada satu lagi itu cuman untuk TV teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau menghemat itu ya, atau bisa multifungsi, jadi bawa kabel, buat kabel sih, jack-jacknya yang T itu bisa. Dan di sini juga sudah tersedia tremos. Ini untuk ambilnya di deck 4 ya mas ya? Deck 6. Oh di deck 6 ya? Pas makan. Oh gitu. Jadi kita bisa ambil air panas di deck 6 bagian belakang atau di dekatnya restoran kelas 1 gitu. Di sini di bawah meja ini juga ada tempat untuk penyimpanan sikat gigi, sabun dan lain-lain. Juga ada kursi. Ini sarung sama sajadahnya bonus ya, bawa sendiri. Lalu lihat, ini tempat tidur selama kita berlayar selama 5 hari. 5 hari sampai 6 hari lah gitu. Ini ada selimut. Selimutnya lumayan tebal teman-teman. Jadi ini nggak perlu khawatir kalau kedinginan nanti malam. Lalu di sini ada satu buah guling. Ini gulingnya lumayan empuk teman-teman. Jadi ya standar lah gulingnya. Seperti itu. Lalu ada satu buah bantal. Nah, bantal ini lumayan lah buat mengganjal kepala. Tapi sayangnya sih kayak ini perlu di laundry ya, atau dibersihkan lagi. Soalnya warnanya udah kumel. Kalah sama ini selimut, spray sama bantalnya itu putih. Gitu. Lalu ini lampu baca nggak berfungsi. Ini kita nggak tahu gimana. Lalu ada instruction atau instruksi dalam keadaan darurat. Ini juga ada petunjuk keluar kabin atau denah kapalnya seperti itu. Juga ada cara memakai baju pelampung. Ini juga sangat berfungsi ketika keadaan darurat seperti itu. Lalu di sini ini lubang AC. Jadi ini AC-nya universal ya, tidak ada remote, tidak ada pengaturan AC. Jadi sudah diatur dari pusat segitu. Nah, ini kalau kedinginan ya kalau mau ditutup gitu aja, ditutup pakai kardus juga bisa gitu. Terus ini ini sensor rokok teman-teman. Jadi untuk sensor ini berfungsi ketika ada asap atau gimana ini bakalan bunyi, dan ini bakalan nyembur air. Nah, ini juga ada 2, satu sebelah sini sama satu sebelah situ. Gitu. Terus di sini ini ada meja. Mungkin teman-teman kalau menyimpan makanan, handphone, tas dan macam-macam juga bisa diletakkan di sini atau di dekat jendela sini. Ini lumayan banget teman-teman kalau mau menyimpan barang gitu. Terus view-nya lihat, itu langsung laut teman-teman. Nah, jadi kita kalau misalkan di kamar atau lagi jenuh atau gimana bisa lihat langsung ke arah jendela, kita bisa lihat laut seluas-luasnya gitu. Dan di sini juga ada tirai, mungkin kalau teman-teman butuh privasi, ini bisa ditutup seperti ini. Nah, ini kita biar lebih privasi gitu. Oke, segitu dulu review kamarnya. Sederhana banget di sini, cuman bedanya sih mungkin di makannya ya, makan sama tempat tidurnya juga
hanya 2 orang satu kamar. Ya gitu dulu review dari aku sendiri. Mungkin selebihnya nanti dilanjut di video berikutnya gitu. Waktu salat Jumat pada jam 12:22. Waktu salat Jumat pada jam 12:22 waktu Indonesia Tengah atau waktu di atas kapal. Arah kiblat menghadap buritan kapal, serahkan badan ke kanan 30 derajat. Kiblat menghadap buritan kapal, serahkan badan ke kanan 30 derajat. Marilah kaum muslimin salat Jumat berjamaah di musola Arida yang berada di dek 7 bagian belakang. Air wudhu berada di kiri dan kanan musola. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini waktu menunjukkan jam setengah 11. Kundul. Lebih dah. Lembeng ya, 10.55 setengah 11. Iya. Ini jam 10.56. Jadi ini baru ada announcement bahwa nanti sholat Jumat akan diadakan jam 12:20 itu waktu Indonesia Tengah atau waktu di atas kapal. Tapi yang terpenting kita sekarang ke atas dulu untuk cek suasana bagaimana di masjid yang ada di KM Sinabung ini. Oke, ini saya sudah selesai mandi, sekarang mau siap-siap dulu pakai sarung, lalu kita berangkat menuju ke Masjid Al-Ridho yang ada di dek 7 bagian belakang. Yuk. Jumatan. Tinggal tahu Jumatan. Iya, enggak dijaga. Makan siang saya. Ada cak apa dulu mana mati yang tak bisa. Cak ada tak memang. Kau bos dililai. Tadi tak mana dulu. Makan siang bro. Mana dia? Pas awak dewe pada turu bareng tu. Dan ternyata ada announcement makan siang. Kita berdua nggak tahu kalau ada announcement. Mungkin waktu kita tidur ya teman-teman. Jadi sekarang kita coba ke restoran dulu. Mohon perhatian penggelar ulangan kepada penumpang kelas ekonomi yang sampai saat ini belum mengalami makan siangnya. Dipersilakan menemuinya di tempat dengan membawa tiket serta. Oke teman-teman, ini makan di hari kedua di makan siang. Jadi ada tenggo, tadi dikasih tenggo 1 bungkus ini, sama air gelasan gini 2 biji, sama ini makanan kita ada nasi, tahu goreng, sama ayam sambal. Lalu ini kayak bumbu-bumbu pecel gitu ala-ala gitu. Oke, kita makan terlebih dahulu sebelum Jumatan. Oke, ini sekarang sudah di depannya musola Al-Ridho. Tadi siang sih hujan deras ya teman-teman. Sekarang sudah cerah lagi. Oke, kita sekarang masuk ke dalam musola atau Masjid Al-Ridho ini. Nah, habis dari tempat wudhu, lalu kita masuknya di sebelah sini. Yuk kita masuk di Masjid Al-Ridho ini. Perilaku atau penafsiran dari ayat ini la'ibun wa lahun. Tidak usah jauh-jauh, kita perhatikan diri kita. Oke teman-teman, ini setelah sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumatnya dijamak dengan sholat jamaah asar. Jadi nanti untuk waktu sholat asar kita nggak perlu sholat lagi. Dan ini lihat, ini situasinya panas banget ya, lautnya kelihatan semua. Jadi ini kita itu sudah di tengah-tengah laut ya, antara Pulau Jawa dan
Sulawesi gitu. Ini perkiraan sudah di tengah-tengah laut gitu. Dan itu lihat ada kapal tanker yang masih jauh di sana, itu kelihatan mungkin di kamera ya. Ini kita benar-benar nggak lihat apa-apa, cuman hanya lihat laut aja. Dan mungkin ini setelah ini saya mau kembali ke kamar, jadi kita istirahat dulu dan nanti akan sambung melihat sunset di atas kapal itu. Mungkin untuk review-review kapal ini, kita jelajahi kapal ini kemungkinan besok ya, karena perjalanan kita masih panjang. Untuk menuju Sorong kita mungkin hari Selasa sampai sana, karena ini hari Jumat, sekitar 4 hari lagi lah kita sampai Sorong. Jadi nggak apa-apa lah, kita nikmatin aja perjalanan ini. Yuk kita. Oke, ini di deck 8, di depannya Pelimat. Setelah sebelah sana di Pelambir, sekarang di bagian ini di Pelambir. Jadi gantian. Nanti kita masuknya di sebelah sana teman-teman. Jadi ini proses perbaikan dari kapal Pelni gitu. Lebih efektif begini, ada maintenance ya satu kapal, biar perbaikannya itu nggak selalu didogeng aja gitu. Oke teman-teman, setelah sholat Jumat di deck 7 di Masjid Al Ridho, sekarang kita nyicil ngedit ya teman-teman. Bisa bawa laptop kalau misalkan lagi jenuh atau gimana. Kalau misalkan tayangan di TV bosen, bisa bawa laptop sendiri, opsional sih. Nah itu Mas Wildani juga lagi ngedit, kejar tayang. Yoi. Yo, kejar tayang. Nah ini bismillah, semoga lancar, tidak ada kendala. Oke teman-teman, ini sekarang jam 4:30 lebih. Jadi ini baru diketuk sama petugasnya untuk servis makan. Tapi hitungannya ini ikut makan malam gitu. Ini dari tadi aku dari siang sama Mas Wildani itu ngedit teman-teman. Nah, Mas Wildani di atas, aku di bawah gini. Dan ini lihat ombaknya lumayan kencang teman-teman. Nah itu. Jadi kita daripada nggak ngapa-ngapain, mending kita ngedit. Oke sekarang kita pergi ke restoran. Iya Bang. Aman, dekatnya aman. Kita makan ke Pat. Bisa dipatok. Oh iya. Ayo. Kasih sing gede. Di sini swarga. Ikhlas gitu nih. Oke, kita berangkat untuk servis makan. Siap. Oh. Ini kita duduk di sini teman-teman, sambil menikmati suasana di sana. Gitu, kita ambil makannya dulu. Jadi ini di sini pengambilan nasinya teman-teman. Ini bagian pengambilan nasi. Lalu di sebelah sana untuk pengambilan lauk pauk. Di sini ada ayam, lalu ada tempe sama sayur bayam. Ini ikan cuetnya, ikan cakalang. Nah itu untuk kelas 2-nya di sana. Oke teman-teman, ini adalah menu makan malam kita. Ini ada nasi putih, lalu ada ikan ini ikan suwir cakalang, lalu ada ayam bumbu kari sepertinya, sama tempe, dan sayurnya ada sayur bayam. Untuk minumnya kali ini ada Amidis lagi 330 ml sama Floridina 1 botol gini. Oke yuk kita menikmati makan malam terlebih dahulu. Ini sambil menikmati suasana laut. Mulai sampai ini begitu kok kono mari. Ya Bang. Sampai apa ya? Kencang ngono, Bro. Teman-teman, ini setelah makan malam di jam 5:30 sore atau jam 5:30 WIB. Ini sekarang kita mau ke atas, mau melihat sunset di atas tengah-tengah pulau Jawa gitu. Jadi sambil kita menikmati angin sore gitu.
Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia Tengah. Kemungkinan sampai di Makassar itu jam 10 atau jam 11 malam. Kalau misalkan mumpuni, aku akan turun atau melihat di sekitaran pelabuhan Makassar gitu. Oke, yuk sekarang kita mandi terlebih dahulu. Wah, disemprot ya. Kurang lebih 1 jam mendatang kapal penumpang Singapura akan tiba dan sandar di pelabuhan Makassar. Kurang lebih 1 jam mendatang kapal penumpang Singapura akan tiba dan sandar di pelabuhan Makassar. Terima kasih. Oke teman-teman, ini sekarang jam setengah 10 malam waktu Indonesia Tengah. Ini barusan ada informasi bahwa akan sandar di pelabuhan Makassar. Nah setelah ini kita mau keluar, mau lihat-lihat ada apa aja di pelabuhan Makassar ini. Yuk kita keluar terlebih dahulu. Ini kita persiapan ke depan teman-teman. Dan di sini banyak yang turun ya di Makassar sini. Mungkin dari Makassar juga banyak yang naik menuju ke Papua gitu. Menjaga barang-barang Anda, jangan ditinggalkan begitu saja karena sering terjadi hilang atau tertukarnya barang-barang pada saat kapal sandar di pelabuhan. Kepada seluruh penumpang agar tetap menjaga barang-barangnya, jangan ditinggalkan begitu saja karena sering terjadi hilang atau tertukarnya barang-barang. Di Makassar kita bertemu dengan KM Leuser. Kapal tersebut dari Surabaya, tujuan Merauke melalui Bau-Bau, Ambon, Saumlaki, Tual, Tobo, Timika, Agats, dan berakhir di Merauke. Selanjutnya diberitahukan kepada penumpang yang akan turun atau mengakhiri pelayarannya di pelabuhan Makassar, periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada barang yang tertinggal atau tertutup. Mohon perhatian kepada penumpang yang akan turun, tanggal turun berada di tempat pelanggan kapal. Tanggal turun berada di tempat pelanggan kapal. Terima kasih. Oke, ini kita baru izin ya sama petugas. Jadi kita mau belanja-belanja dulu di depan, sepertinya di Indomaret atau Alfamart gitu. Ya, alhamdulillah ada kesempatan buat beli persediaan stok di kapal gitu. Jadi kita langsung aja ke Indomaret Alfamart. Nah, ini kita udah di ujung pintu ya. Itu Indomaretnya tutup. Kemungkinan besar Alfamartnya sih masih buka sih. Kita lihat aja. Dan ternyata Alfamartnya rame guys. Jadi kasir, waduh. Ini alhasil cari supplier yang lain guys. Yuk kita cari-cari makan sini. Oke, jadi ini kita bungkus nasi goreng ya, buat makan malam nanti atau makan pagi kita. Jadi ya lumayan lah, butuh effort lebih untuk menjadikan hasil maksimal. Oke teman-teman, ini nasi goreng sudah di tangan dan ini kita sampai di pelabuhan Makassar. Oke, setelah ini kita akan masuk ke dalam kapal. Oke teman-teman, ini jadi kita habis lari-larian ya. Lumayan capek karena tangganya banyak dan cuma dapat nasi goreng 2 bungkus. Sebenarnya tadi mau beli jajan-jajan ya. Sebenarnya ada Alfamart sih, cuman Alfamartnya lagi rame teman-teman. Takutnya nggak keburu dan kasirnya pun cuma 1. Yang ngantri itu sampai muter ke kasirnya lagi.
Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita nikmatin aja perjalanannya. Ini kita kembali lagi ke pintu masuk di Pelabuhan Makassar. Nah itu kapal kita sudah terlihat. Oke, ini saya mau masuk via akses tangga bantuan ya, karena baratannya masih naik lagi. Jadi naik yang tangga bantuan untuk mengurangi waktu tempuhnya. Yuk kita masuk dulu ke kapal. Oke teman-teman, ini makan malam kita, hasil berburu malam ini di Pelabuhan Makassar. Berburu yang sangat singkat, hanya 15 menit. Di sini kita beli makan malam yaitu nasi goreng. Nasi goreng rasa saus. Nah, begini. Satu porsi nasi goreng. Di sini ada nasi goreng, timun, telur sama tahu. Lalu ini ada bakso ya. Ini bakso-baksoan, bakso tepung. Lalu ada gubis. Oke, selamat makan buat mengisi tenaga kembali setelah berlarian. Gitu. Selamat makan, Mas. Ini persiapan berangkat teman-teman. Itu baratannya sudah ditarik undur, lalu tangganya ini juga persiapan untuk dinaikkan, dan tangga bantuannya sudah ditarik mundur di sebelah sana gitu. Ini tinggal ada kabar beberapa orang lagi masih belum naik gitu. Nah ini tangganya sudah mulai dinaikkan teman-teman. Setelah tadi ada beberapa buruh angkat ya, angkat karpet sebanyak 5 buah itu. Dan untuk kapal losernya sudah berangkat terlebih dahulu. Dadah Makassar. Aku di sini hanya beberapa jam aja. Jadi ini kita lanjut ke pelabuhan di Bau-Bau. Oke teman-teman, jadi jam 01:20 kita berangkat meninggalkan pelabuhan Anging Mamiri Makassar menuju ke pelabuhan di Bau-Bau. Di sebelah situ ada kapal juga, itu kapal barang entah kemana. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di kamar lagi. Jadi ini nggak lama-lama banget ya, karena sudah capek. Dan kapalnya pun sudah berangkat, mungkin sekitar 2 kiloan lah dari pelabuhan. Dan sekarang kita berdua mau tidur. Mungkin besok pagi akan review isi kapal itu, kalau nggak capek ya. Dan kemungkinan besok sampai di Bau-Bau itu sekitar siang sampai sore gitu. Ya semoga aja nggak telat dan tidak ada kendala apa-apa. Oke, mari kita tidur dulu. Oke teman-teman, sampai sini dulu video part 2 menuju Indonesia bagian timur bersama KM Sinabung. Di part selanjutnya aku akan keliling kapal mulai atas hingga ke bawah. Kira-kira ada apa aja sih di dalam kapal Sinabung ini? Penasaran kan? Video part 3 akan tayang beberapa hari ke depan, jadi ditunggu saja ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!